Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai ayat 2. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1.
Tuhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, ku rasa susah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai ayat 13. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, pelaiman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan diriku dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap orang benar yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai ayat 2. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku, susah sengsara ini ku derita, ramai menang. Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dari deras kepapaanku,
Sebenarnya mengabdikan kehidupannya kepada penjajah bangsa itu, yaitu bangsa Romawi. Pada saat itu bangsa Israel justru berada di kekuasaan Kekaisaran Romawi. Tapi Matius dengan percaya diri mengatakan bahwa dia adalah Matius, si pemungut cukai. Jadi sebenarnya itu sangat rendah bagi dia, karena memang tidak lazim dipakai pada waktu itu. Tapi kalau kita baca juga nanti saudara-saudara sekalian di kitab Lukas dan Markus, di sana mereka mengatakan murid-murid Yesus itu salah satu di antaranya adalah Matius, tanpa ada embel-embel sebagai pemungut cukai. Mereka menghargai Matius ini. Memang saudara-saudaraku, kalau kita mencoba membaca buku Matius ini, maka kita akan menemukan sesuatu rahasia yang besar, sesuatu mutiara yang sangat berharga, yang penting sekali bagi kita. Contohnya misalnya Matius pasal yang ke-7, pasal yang ke-5 hingga pasal yang ke-7. Sering kita baca itu, banyak orang mengatakan itu salah satu contoh misalnya. Atau yang kedua, kalau kita coba misalnya membaca Matius pasal yang ke-11 ini juga, di bagian-bagian terakhir nanti akan kita lihat di sana bagaimana berbeban berat, aku akan melonggarkan hidupmu. Itu yang dikatakan di sana. Nah, dari ayat-ayat atau kita katakan pesan-pesan yang dibuat oleh Matius, maka dia sangat terkenal. Bahkan salah seorang uskup bernama Papias dari Hierolipus pada tahun 100, dia mengatakan bahwa buku Matius telah banyak beredar di setiap gereja yang ada pada waktu itu, baik di Israel, tapi termasuk juga di Libanon, bahkan hingga ke Eropa, termasuk misalnya di sana kota Turki yang sekarang tidak lagi menjadi daerah Kristen, tapi sudah berubah menjadi daerah Islam. Begitu luar biasa ajaran-ajaran Yesus ini yang dituliskan dengan penuh kerendahan hati, makanya sangat penting bagi kita. Salah satu dari poin yang bagian dari pesannya kepada orang Kristen adalah khotbah yang telah saya bacakan tadi bagi kita sekalian. Di sana dikatakan, agar setiap orang yang mengikuti aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Apa maksudnya itu saudaraku sekalian? Sebenarnya kata-kata ini adalah tuntutan atau kita katakan panggilan kepada setiap orang Kristen di mana hidupnya akan diutus untuk berangkat kepada orang tuanya. Pak, kirimkan dulu uang karena kami membutuhkan biaya untuk fotokopi, membutuhkan biaya untuk memperbanyak skripsi, memerlukan uang untuk dan segala macam. Padahal tujuannya satu, untuk mengetik skripsinya. Orang tuanya bingung. Karena dia harus mempersiapkan uang yang besar kepada anaknya, saudara-saudaranya, bahkan untuk bersama-sama dengan pacar atau kekasihnya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal seperti itu. Oleh karena itu memang Matius ingin menekankan kepada para pendengar, jangan berbohong. Hendaknya jujur. Bahasa-bahasa kesaksian adalah bahasa-bahasa pengadilan. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang hidup sebagai polisi. Saya enggak tahu berapa orang menjadi polisi di sini, atau mungkin menjadi jaksa, atau bahkan hakim. Tapi ketiga profesi itu membutuhkan kesaksian yang benar-benar tidak berspekulasi. Pernah kita tonton pengadilan Sambo misalnya, Jenderal Sambo. Sering sekali dihadirkan saksi. Sebelum saksi itu memberikan keterangan, terlebih dahulu dia disumpah.
sumpah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena rata-rata Kristen pada waktu itu, agar kata-kata yang diungkapkannya sebagai kesaksian tidak berlawanan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, jadi dikatakan di sini, kalau kamu menyaksikan aku di hadapan umum, di hadapan masyarakat banyak, aku juga menyaksikan kamu di hadapan Bapa di sorga. Tapi kalau tidak, aku akan menolak. Kira-kira begitu apa yang diungkapkan Yesus pada ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Yesus juga pernah mengatakan itu kepada muridnya, seperti kepada Simon Petrus. Pernah dia mengatakan, Simon Petrus, sebelum ayam berkokok nanti, engkau telah meniadakan aku selama sebanyak 3 kali. Dan memang betul, pada malam hari itu Petrus didesak oleh ibu-ibu yang di sekitar itu, begitu juga dengan para algojo yang mengatakan, oh ini adalah sahabat Yesus, ini adalah muridnya. Tapi kemudian Petrus mengatakan, saya tidak kenal dia, aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dia. Ketika Yesus melihat dia, dia pun kemudian menangis, karena dia tahu dia sudah berbohong, dan kebohongannya itu mengakibatkan Yesus tersalib. Jadi termasuk murid yang dia kasihi, yaitu Simon Petrus, adalah orang yang ikut serta menyalibkan dia pada hari itu juga. Saudara-saudara yang kekasih, untungnya Petrus bertobat. Kalau kita baca misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama dan pasal kedua, ketika begitu banyak orang datang ke Israel, secara khusus ke Yerusalem, pada saat itulah Simon Petrus berkhotbah. Khotbah itu adalah mengenai Yesus, anak Allah yang telah menjadi manusia dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan pada saat itu lebih dari 3.000 orang bertobat dan meminta dirinya untuk dibaptiskan. Itu salah satu karya monumental yang dibuat oleh anak manusia bernama Petrus. Dia begitu hebat, melebihi kemampuan daripada sarjana, kemampuan dari orang-orang yang luar biasa di zaman ini. Walaupun dia hanya seorang pelaut, seorang anak manusia yang hidupnya mungkin tidak sampai tamat dari SMA, tapi dia mampu melakukan itu. Kemudian saudaraku, di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa Yesus membawa pemisahan, bahkan Yesus membawa bukan perdamaian, tapi pertengkaran dan peperangan. Banyak sekali orang menyalah tafsirkan ini. Bahkan mungkin juga kita bisa saja terlibat dan menyalah tafsirkan, seolah-olah ini formulasi yang dipakai oleh para radikalisme untuk mengatakan bahwa orang Kristen juga memiliki teroris-teroris berdasar pada Alkitab. Padahal sebenarnya tidak demikian, saudaraku sekalian. Teks ini justru mengharapkan kita untuk mempersiapkan diri menjadi murid Yesus. Karena memang kalau kita baca nanti di ayat yang ke-16 dari Matius pasal yang 10 ini, Yesus mengatakan di sana, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Artinya memang para murid itu dipersiapkan untuk diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala itulah yang kemudian menjadi lawan dari orang-orang Kristen yang bahkan juga mungkin meremukkan domba-domba itu. Walaupun dia sebagai orang tua, walaupun dia sebagai mertua, tapi bisa saja orang tua, bisa saja sebagai mertua akan menghancurkan anak-anaknya kalau anaknya itu keluar dari agamanya dan masuk kepada agama Kristen. Kita bisa membandingkan itu, saudaraku sekalian, di tengah-tengah bangsa kita sekarang, bangsa Indonesia ini, ketika ada orang yang keluar dari agamanya, masuk ke agama Kristen,
Maka apa yang kita lihat di sana, akan banyak orang yang memusuhi dia. Bahkan terkadang sekelompok manusia juga akan menghajar dia. Jadi bukan hanya orang tuanya lagi, bukan hanya saudaranya, bukan hanya mertuanya, tapi umum akan memusuhi dia. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, maka penting bagi kita memahami kata-kata yang diungkapkan Yesus di ayat yang ke-34 hingga ayat ke-36 ini, agar kita benar-benar mampu menghadapi segala kesulitan itu dengan kebenaran. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengalahkan kekerasan-kekerasan itu dengan kebaikan. Sama dengan domba-domba tadi yang diutus ke tengah-tengah serigala. Domba-domba itu tidak berubah, tidak lebih ganas dia daripada serigala. Domba-domba itu tetap domba-domba, tapi dia akan merenungkan segala peristiwa yang dialaminya. Dan kemudian dia akan menjadi lebih taat, lebih sabar, dan lebih kuat menanggung segalanya. Mungkin kita pernah mendengar kisah anak-anak kerang. Saya tidak tahu apakah kita pernah membaca cerita itu. Seorang penulis yang terkenal di Indonesia ini bernama Jansen Sinamo mengangkat kisah anak-anak kerang itu. Suatu ketika katanya sebutir pasir yang tajam masuk ke mulut kerang yang kecil itu. Ketika masuk ke dalam tubuhnya, dia pun menangis, meraung. Dia mengungkapkan kepada ibunya, kebetulan ada juga dekat di situ. Mama, tolong saya, bantu saya, keluarkan pasir ini, sakit kali. Mungkin saya akan mati oleh karena pasir yang masuk ke badanku. Tapi kemudian ibunya mengatakan, anakku, bersabarlah, menangislah. Karena memang itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak mempunyai tangan seperti manusia. Itu yang dikatakan induknya itu. Kalau aku mempunyai tangan, saya akan bantu engkau mengeluarkan pasir itu. Tapi aku tidak mempunyai tangan. Jadi kau sendirilah yang akan menghadapi itu. Tangislah sepanjang mungkin waktumu. Tapi ingatlah, ketika air matamu mengalir, buatlah itu untuk membaluti pasir yang ada di badanmu itu. Berulang-ulang, kata ibunya. Suatu saat nanti kau akan melihat batu itu atau pasir itu tidak tajam lagi, tapi dia menjadi lembut. Kemudian anak kerang itu pun melakukan apa yang diberitahu ibunya. Dia menangis, tapi tangisan itu dibuatnya membaluri pasir yang ada di tubuhnya. Perlahan-lahan. Tapi ternyata suatu saat pasir itu telah berubah menjadi mutiara. Jadi pasir yang menjadi mutiara itu bukan karena sukacita, tapi karena duka cita, tangisan yang merubah penderitaan menjadi berharga. Ketika para pelaut mencoba mengambil kerang-kerang itu, kalau kerang yang biasa harganya itu 100.000, mungkin entah berapa kilo harganya, bahkan mungkin puluh kilo. Tapi ketika dia mendapat satu kerang yang di dalamnya ada mutiara, maka harganya itu akan menjadi jutaan rupiah, bahkan mungkin belasan juta rupiah. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan kalau kita mau menghadapi tantangan-tantangan itu. Bagaimana kita berubah situasi, bukan melawan, tapi kemudian merenungkan bersama-sama dengan firman Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus, maka penderitaan itu akan berubah menjadi sukacita. Kami pernah mengalaminya di Aceh Singkil, ketika gereja kami dibakar, ketika gereja kami dihancurkan. Dalam masa 1 minggu, lebih dari 8 gereja dibongkar
oleh saudara-saudara kita. Kami menangis, meraung, tapi tidak ada orang yang membantu kami. Termasuk juga gereja-gereja tidak ada. Kami anggota PGI, tapi PGI tidak ada berbicara pada waktu itu. Tapi kami sendiri kemudian menyadari bahwa itu dibutuhkan untuk menguatkan orang-orang percaya di Aceh Singkil, sehingga mereka menjadi kuat. Ini saya rasa sangat penting bagi kita untuk merenungkan penderitaan yang kita alami. Karena tidak ada manusia yang tidak menderita. Semuanya kita mengalami persoalan-persoalan, dan persoalan itu mungkin membuat kita menangis. Tapi jangan melawan. Tidak perlu kita menjadi lebih dari seekor serigala. Kita perlu menjadi seekor domba yang merenungkan firman Tuhan, dan kemudian orang lain akan merasakan bagaimana kita hadir di sana. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 13 hingga 16, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi kalau garam itu ada, maka kehambaran yang ada di situ akan berakhir. Kalau cahaya itu ada, maka lingkungan kita akan bisa terang, orang lain bisa berjalan. Kita ini adalah garam dan terang. Amin saudara sekalian? Amin. Itu yang pertama saudaraku. Baru yang kedua yang penting di sini, dikatakan tadi, setiap orang yang mengikuti aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya. Mohon maaf, ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita ini adalah orang-orang yang sedang mengangkat salibnya masing-masing. Salib itu adalah tantangan. Salib itu adalah pergumulan. Salib itu adalah beban. Tapi kita sebagai orang Kristen diharapkan harus membawa salib itu. Dan tidak ada jaminan saudaraku sekalian, kalau kita menjadi orang percaya, tidak akan ada penderitaan. Lihatlah Ayub misalnya. Ayub itu seorang yang percaya. Dan pada suatu saat iblis datang kepada Allah dan meminta akan mencoba menguji bagaimana sebenarnya iman percaya Ayub. Allah menyetujui dan kemudian Ayub dicobai. Kalau kita baca itu saudara kalian, bab demi bab, justru penderitaan yang dialami Ayub, misalnya anak-anaknya yang hilang, putrinya yang hilang, termasuk juga harta bendanya, ternak-ternak yang begitu banyak hilang, pekerja-pekerjanya juga hilang. Kemudian kawan-kawannya datang kepadanya dan menyalahkan Ayub. Istrinya juga begitu. Mereka mengatakan tidak seharusnya orang percaya itu mengalami penderitaan. Karena Ayub juga menjadi sakit dan tidur di atas daun karena memang sakit kulit yang parah yang dideritanya. Dan ketika Ayub berbicara meminta bagaimana persoalan itu dijawab Tuhan, cobalah baca Alkitabmu. Tidak ada satu ayat pun di situ yang mengatakan Allah menjawab Ayub. Tidak ada jawaban. Tapi Ayub merasakan Allah itu adalah Allah yang pemurah dan penyayang. Dia tidak akan membiarkan hidupnya menderita karena dia adalah orang percaya. Jadi saya katakan tadi tidak ada kata-kata dari Ayub, tidak ada kata-kata dari Allah yang menjawab persoalan Ayub itu. Tapi pada akhirnya kalau kita baca nanti di pasal terakhir kitab Ayub itu, di sana akan dibeberkan apa sebenarnya jawaban Tuhan terhadap dia. Anak-anaknya kembali ada seperti pada masa sebelum dicobai. Bahkan dikatakan putrinya adalah gadis yang paling cantik di Timur Tengah. Coba bayangkan itu.
gadis paling cantik di Timur Tengah. Jadi gadis-gadis di Timur Tengah itu sangat cantik memang, tapi anak atau putri dari Ayub masih lebih cantik dari situ. Bahkan bukan hanya itu saja hartanya, kambing dombanya ribuan jumlahnya, lembunya juga ribuan jumlahnya. Bukan hanya itu saja, termasuk juga untanya ribuan juga jumlahnya. Ketika kami berangkat ke Israel bersama Pak MP Tumanggor, Pak MP Tumanggor adalah bupati kami di Dairi dulu. Dia membawa saya pembimbing rohani mereka ke Israel. Jadi waktu itu kami di satu lapangan dan ada di situ banyak unta. Saya tanyakan, kira-kira berapa harga unta ini? Dan kemudian kami diskusi sama Bapak MP Tumanggor, dan ada jawaban dari pemilik unta itu kepada kami. Katanya tidak ada binatang sehebat dari unta, karena dia bisa menyeberangi gurun pasir tanpa minum di tengah jalan. Kalau kuda kita bawa pasti dia akan cepat lelah dan mati. Kalau lembu juga kita bawa dia akan mati di jalan. Tapi kalau unta bisa sampai ke seberang gurun pasir, maka harganya sama dengan harga sebuah mobil. Jadi saya tanya pada waktu itu Pak MP Tumanggor, kalau sebuah mobil itu berapa harganya Pak Bupati? Dia mengatakan kira-kira 50 juta lah katanya. Jadi 50 juta lah satu unta dari Ayub itu. Kalau 1000 unta berapa harganya itu? Jadi Ayub pada akhirnya bukan lagi jutawan, dia sudah menjadi triliuner yang paling hebat kita tahu di Alkitab kita. Walaupun Tuhan tidak menjawab dia. Atau contoh kedua misalnya, saudaraku sekalian. Mungkin kita pernah membaca kisah seorang perempuan di dekat kolam Bethesda itu. Jadi katanya di sekitar Yerusalem itu dulu ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda. Suatu saat, terkadang setiap hari juga, ada goncangan di air itu. Katanya yang menggoncang itu adalah Tuhan. Jadi barang siapa orang yang sakit dan kemudian melompat ke dalam, sakitnya itu akan sembuh. Tapi yang paling hebat saudara-saudaraku sekalian, di dekat kolam Bethesda itu ada seorang perempuan yang sakit. Dia sakit selama 38 tahun. Dia tidak memiliki saudara lagi untuk membantu dia. Karena asal goncang air itu, orang lain telah mendahului dia. Ada keluarganya untuk mengangkat dia, memasukkan lagi ke kolam itu. Tapi perempuan ini, dia telah melihat goncang air, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam. Karena tidak ada orang yang membantu dia. Dia, kalau mungkin kita berdiskusi dengannya, pasti dia akan mengeluh betapa sakitnya derita yang dialami karena sakit yang dia derita itu. Tapi kita tahu saudaraku, walaupun telah 38 tahun, bukan kegoncangan air itu lagi yang menyembuhkan dia. Yang menyembuhkannya justru Tuhan Yesus sendiri. Yesus hadir di sana dan kemudian mengatakannya, apakah engkau mau sembuh? Jadi jawabannya, telah 38 tahun aku menanti kesembuhan ini, selalu tidur di samping kolam Bethesda ini, menunggu kapan goncang air sehingga saya bisa melompat ke dalam. Saya membutuhkan kesembuhan. Dan kemudian Yesus mengatakan, bangkitlah. Dan perempuan itu pun bangkit. Bisa saja kita mengalami hal yang sama. Penderitaan-penderitaan yang kita hadapi adalah salib yang sedang ada di punggung kita. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka kehidupan akan menjadi milik kita. Jadi penderitaan itu berakhir karena kemurahan Tuhan. Ini saya rasa yang paling penting, yang menjadi perenungan bagi kita, saudara-saudaraku, di tengah-tengah kota Medan ini. Kota Medan ini adalah satu kota yang
dikatakan digolongkan sebagai metropolitan. Jadi bukan hanya Jakarta kota metropolitan, termasuk juga Surabaya dan Medan ini. Tapi di tengah-tengah kota metropolitan yang sangat besar, jumlah penduduknya yang sangat banyak, sukacita pasti banyak, kesempatan untuk cari kerja juga banyak. Tapi ingat, di tengah-tengah kota Medan juga banyak penderitaan-penderitaan. Warga Jemar kami juga ada di antara mereka yang hidupnya justru mengumpulkan plastik setiap saat. Kita merasa terenyuh mengingat mereka yang hidupnya menjadi pemungut sampah itu. Sebagai mahasiswa mungkin kita juga perlu melihat itu. Apakah peran kita di kota Medan ini? Mungkin banyak di antara kita sadar untuk menghadapi segala pencobaan ini dibutuhkan kekuatan. Tapi jangan salah, banyak juga di antara mahasiswa yang menggadaikan kesempatan kuliahnya itu berbuat jahat. Anak saya yang paling kecil dulu ada kuliah juga di USU, di Fakultas Ekonomi. Tapi pada akhirnya dia keluar. Anak saya cerita, kawan saya itu sudah keluar. Kenapa keluar? Karena dia meminjam laptop kawan-kawannya lebih dari 10 dan digadaikan untuk mendapatkan uang karena banyak utangnya. Kemudian dia tidak bisa menebus laptop itu lagi dan dia pun keluar. Saya enggak tahu adakah di antara kita seperti itu. Tapi saya mohon kepada kita, hargailah orang tua kita yang memberangkatkan kita ke kota Medan ini. Jadikanlah Medan yang penuh tantangan ini menjadi kota yang menjadikan engkau menjadi manusia yang luar biasa pada suatu saat. Dan yang terakhir mau saya katakan, Yesus mengharapkan kita menjadi berkat ke seluruh dunia. Karena tadi kalau para murid itu diberangkatkan seperti seekor domba ke tengah serigala, artinya kan para domba itu diharapkan menjadi berkat. Dan tadi contoh yang saya katakan itu seekor kerang yang menghasilkan mutiara itu adalah menjadi berkat, walaupun derita, tapi kemudian dia menjadi berkat kepada orang lain. Nah, kita juga diharapkan menjadi berkat ke seluruh dunia, menjadi berkat ke sekitarmu, ke keluargamu, dan kepada teman-temanmu. Bagaimana caranya itu? Tentu dengan menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Suatu saat pada masa Perang Dunia Kedua, di kota Vancouver ada satu gereja. Jadi di gereja itu, misalnya inilah gereja ini, di bagian depan sana ada di situ gambar Yesus sedang memberkati dengan tangan yang terangkat seperti ini dia. Rupanya pada waktu perang itu ada terjatuh bom dan bom itu mengenai tangan Yesus. Jadi tangan itu patah. Jadi setelah patah banyak sekali orang lewat. Perang sudah selesai tapi tidak ada diperbaiki. Maka orang berkata, kenapa belum diperbaiki tangan Yesus ini? Sangat janggal melihat Yesus tanpa tangan. Tapi kemudian pendeta yang ada di sana membuat tulisan. Dan tulisan itu sampai sekarang masih ada. Tulisan itu berbicara atau mengatakan seperti ini. Aku tidak mempunyai tangan lagi, tapi kamu adalah tanganku yang akan memberkati dunia ini. Jadi artinya adalah orang-orang yang melihat Yesus, orang-orang yang mendapat pesan dari Yesus, dia menjadi berkat ke seluruh kehidupan. Kita juga di gereja ini telah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, jadilah berkat ke tengah-tengah keluargamu, ke tengah-tengah lingkunganmu, ke kampus, dan ke tengah-tengah tempatmu bekerja. Maka kamu akan bersuka cita dan Tuhan akan dipuji karena engkau.
Ini kira-kira firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita sekalian. Kalau di dalam almanak kami, tema dari renungan ini adalah ikutkanlah Yesus. Tapi lebih pas saya rasa kalau dikatakan ikutkan dan teladanilah Yesus. Marilah kita menjadi berkat kepada dunia ini dengan mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak membiarkan hidup kami sia-sia, tapi Engkau menjadikan kami berkat supaya kami juga memberkati dunia ini. Utuslah kami Tuhan, dan kami akan mempersembahkan kehidupan kami menjadi berkat kepada orang lain. Di tempat kami kuliah, di keluarga kami, bahkan termasuk juga di komunitas-komunitas di mana kami terlibat di dalamnya. Sehingga banyak orang mengenal Engkau, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pemurah dan berbelas kasih. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan, teristimewa saudara-saudara kami mahasiswa yang sedang mengikuti ibadah ini, agar mereka benar-benar menjadi sarjana yang sangat diperlukan nanti di tengah bangsa dan negara kami. Biarlah mereka menjadi garam dan terang yang sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang turut beribadah bersama kami sekarang. Kami memohon Tuhan memberkati mereka di dalam segala pergumulannya, di tengah keluarga, hubungan suami istri dan anak-anak. Kiranya itu menjadi hubungan yang baik ketika masing-masing kami mampu menjadikan kehidupan kami sebagai kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Itulah doa permohonan kami, Bapa. Berkatilah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai landasan persembahan kita. Terambil dari Mazmur pasal ke-50 ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saya ulangi sekali lagi. Persembahkanlah syukur bagi korban kepada Allah,
dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Marilah kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.